Ya, pemirsa, pandemi virus corona ini menyebabkan daya beli masyarakat menurun drastis. Hal ini pun berdampak langsung pada pelaku usaha mikro, kecil, dan juga menengah atau UMKM di Indonesia. Dan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki mengungkapkan salah satu cara bangkit dari keterpurukan adalah membeli jualan teman atau produk UMKM di Indonesia. Nah, lantas bagaimana pemerintah mendorong minat masyarakat untuk membeli produk UMKM? Lalu bagaimana memperkuat daya saing UMKM di tengah gempuran produk asing? Langsung saja kita akan membahasnya bersama Sekretaris Kementerian Koperasi dan juga UKM Ruli Indrawan serta Ketua Bidang UKM IKM Apindo Ronald Wala. Saya akan menyapa kedua narasumber saya, Pak Ruli dan Pak Ronald. Terima kasih sudah hadir bersama kami dalam Hot Ekonomi. Baik, saya ke Pak Ruli dulu untuk bicara soal rencana begitu ya. Ini rencananya tadi Pak Teten Mas Duki menyebutkan bahwa akan ada pembelian produk yang dilakukan oleh BUMN untuk produk-produk UMKM di Indonesia dalam rangka program Bangga Buatan Indonesia. Ini seperti apa, Pak? Rencananya seperti apa? Produknya apa aja? Belanja kementeriannya apakah ini memang untuk belanja kementerian atau ada plan lain misalnya untuk CSR begitu? Ya, baik, terima kasih. Selamat sore Poppy dan juga Pak Ronald di Surabaya. Terima kasih saya bisa berkomunikasi bersilaturahim dengan Poppy dan juga Pak Ronald dan juga seluruh masyarakat pemirsa Berita Satu. Jadi begini, barangkali sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa memang kita pemerintah merancang bagaimana produksi masyarakat tetap bergairah dengan cara menyediakan pasar yang besar, karena kita kalau lihat bahwa belanja pemerintah saja untuk pengadaan barang dan jasa 1 tahun itu sekitar 720 triliun. Jadi sudah ada ketentuan dari Pak Presiden agar minimal 20% pengadaan barang dan jasa di pemerintah dari dana APBN itu bisa digunakan untuk menyerap produk-produk UMKM. Itu satu dulu. Kemudian skema yang tadi disampaikan juga ada sebuah konsep yang akan segera dilaksanakan, yaitu yang kita sebut dengan rakyat memproduksi, negara membeli begitu. Di mana memang BUMN dalam hal ini sebagai off-taker kedua, off-taker kesatunya oleh koperasi. Jadi koperasi membeli produk-produk masyarakat, baik itu di pertanian maupun produk-produk yang sifatnya kepada produk-produk rumahan, dan kemudian BUMN itu membeli dari koperasi sebagai off-taker yang kedua. Ini diharapkan ini memberikan semacam stimulus kepada produksi masyarakat untuk tetap bergerak. Nah, ini saya kira ini sudah sampai kepada rancangan akhir dan insya Allah dalam waktu dekat ini bisa betul-betul bisa terrealisasi. Oke, baik. Lalu produk-produknya apa saja Pak rencananya? Dan ini nanti berupa produk yang memang untuk lembaga kementeriannya sendiri, ataukah memang ada rencana misalnya untuk membantu yang masuk dalam program-program CSR BUMN tersebut? Ya, jadi begini, pada dasarnya adalah produk-produk yang memiliki karakteristik yang diproduksi oleh masyarakat dalam skala yang besar, sebut saja produk pertanian atau juga produk-produk turunan dari pertanian. Ini tentu saja untuk kepentingan internal di kementerian dan juga di BUMN, tapi juga untuk disalurkan untuk pasar-pasar yang lebih luas begitu. Tapi yang jelas intinya adalah bagaimana sisi demand dari produk masyarakat ini bisa meningkat begitu. Oke, baik, saya ke Pak Ronald. Mungkin kalau kita bicara soal usaha mikro kecil, kan ini banyak sekali yang memang jaraknya berdekatan begitu. Pak Ronald, bagaimana sesungguhnya kondisi UMKM kita di Indonesia saat ini? Ya, selamat sore, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut kami memang kondisi UMKM sekarang masih banyak ketidakjelasan ya. Jadi kami sering mendengar mereka harus menutup usahanya atau mengecilkan usahanya atau menjual mobil untuk membayarin karyawannya gitu ya. Ya karena mereka juga masih belum tahu harus usaha apa sekarang.
Kalau zaman dulu mungkin usahanya masih bisa jalan, tapi kalau sekarang kan tertutup PSBB ya, atau jumlah traffic yang di roda ekonomi ini berkurang. Jadi banyak yang tidak cukup untuk mengatasi kebutuhan operasi bisnis mereka atau kehidupan sehari mereka. Nah, makanya ini kami sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah atau kejelasan dari pemerintah, khususnya mengenai LKPP spending dari pemerintah untuk supply dari domestik ini. Jadi kami menyambut sangat baik sekali dengan adanya inisiatif belanja negara tadi, dan juga kami dengar mengenai digital padi inisiatif dari BUMN. Jadi kami mengharapkan agar mekanisme dari proyek ini bisa sejelas-jelasnya dan semulus-mulusnya, tidak hanya di pusat, tapi juga sampai ke daerah. Demikian, Bu. Oke, menurut Anda apa yang dilakukan pemerintah saat ini terkait pembeliannya, kemudian juga rencana mekanismenya? Apa harapan sebenarnya dari para pelaku usaha di sektor grassroots ini? Ya, jadi kami sangat mengharapkan mengenai kejelasan dari mekanisme pembelanjaan negara ini melalui LKPP atau BUMN dan lain sebagainya di pusat dan di daerah. Dan kami di Apindo, kami juga sudah launching Apindo UMKM Academy yang ada di virtual background saya. Dan waktu itu 17 Juni 2020 juga ikut diresmikan oleh Bapak Menteri Pak Teten. Jadi kami siap untuk mendengarkan potensi bisnis apa untuk para UKM, dan kami akan melakukan pendampingan yang berkelanjutan dan berjenjang untuk para UKM-UKM tersebut. Karena memang masalah yang dialami oleh UKM itu adalah bisnis solid satunya, terus kedua marketnya gitu ya, pasarnya apa. Tapi kalau zaman sekarang pandemi gini kayaknya sangat urgent, jadi yang dibutuhkan apa dulu gitu. Sebagai contoh konkret, waktu awal-awal pandemi yang dibutuhkan adalah barang-barang tentang kesehatan, sanitizer, face mask dan lain sebagainya, dan begitu langsung kita tahu UMKM-nya bisa berjalan. Sekarang tinggal waktu standarnya yang perlu SOP-nya yang perlu disosialisasikan. Jadi kita perlu tahu market apa yang bisnis apa yang bisa dilakukan oleh UMKM, bisa oleh UMKM. Lalu nanti kami akan bersama-sama melakukan pendampingan. Memang perlu ekosistem ya, karena ini sangat besar proyeknya, dan kita harus bisa laku cepat, dan kita setelah itu mapping, pemetaan siapa yang bisa melakukan, disuplai kemana, dan sektor keuangan seharusnya juga nanti membantu agar mereka bisa melakukan modal dasar, operational expenses, sehingga bisa mensupply ke pemerintahan. Oke, Pak Ruli, tadi sesuai Apindo bilang bahwa harusnya ada mapping, pemetaan tertentu apa saja produk yang benar-benar saat ini dibutuhkan. Kalau awal-awal pandemi kan ada hand sanitizer misalnya ataupun masker. Apakah itu juga akan masuk ke dalam grand design mapping ini, dan mekanismenya seperti apa? Lalu berapa besaran anggarannya, Pak? Pak Ruli? Baik, terima kasih. Mohon maaf. Ya, Pak Ruli. Berkaitan dengan tadi produk, tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa fokusnya produk-produk pangan, turunan dari pertanian, kemudian juga fashion, kerajinan, home decor, ya itu adalah hal-hal yang diprioritaskan dan memang pada faktanya adalah diproduksi secara besar oleh masyarakat. Sebagaimana tadi juga saya katakan bahwa sejauh ini juga BUMN maupun juga kementerian dan lembaga juga setiap tahun melakukan pengadaan-pengadaan. Yang kita saat ini alihkan adalah bagaimana belanja dari APBN itu diarahkan untuk membeli produk-produk UMKM. Itu satu. Kemudian yang kedua tentang pemetaan itu. Nah ini memang dalam menghadapi persoalan itu kita tidak sendirian. Artinya tidak kementerian kami sendiri, tapi kita koordinasi dengan berbagai pihak yang dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian. Saya kira Kadin, Apindo juga diajak bicara tentang itu, karena juga di situ harus ada analisis kemungkinan berkembangnya, karena ini punya desain besarnya diantaranya adalah bagaimana suatu saat substitusi impor itu betul-betul bisa terwujud begitu.
Nah, kemudian besarnya dana saat ini, saya sebenarnya tidak ingin mendahului, tapi kurang lebih untuk satu program yang tadi saya sebut itu sekitar 7,6 triliun begitu. 7,6 triliun, dan lebih detail tentang itu saya kira saat ini sedang dirumuskan peraturan menterinya, dan dalam waktu dekat kemungkinan ini kita akan declare begitu. Saya tidak mau terburu-buru, ingat tidak terjadi simpang siur di tengah masyarakat tentang hal-hal ini. Itu saja barangkali, Poppy. Baik, kami menunggu sebenarnya sistemnya seperti apa, karena ini adalah proyek besar juga untuk membantu sektor grassroots di tanah air menyambut baik dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Tapi sebelum kita jeda, saya pernah membaca ada data bahwa 82% sektor UMKM ini terdampak terhadap pandemi. Sementara ada sekitar 5,9% yang masih bisa survive, istilahnya dapat blessing in disguise. Ya. Apa sebenarnya Pak yang membuat mereka bertahan? Golongan minoritas 5,9% ini. Ya, saya kira itu benar. Paling tidak kita masih punya harapan, banyak pelaku-pelaku usaha di masyarakat yang justru, ya kita harus jujur, mendapat tanda petik lah keuntungan relatif dari bisnisnya. Kita kemarin berkunjung ke satu koperasi di Kabupaten Bandung. Dia katakan selama ini mereka memasok produk-produk hasil pertaniannya kepada supermarket karena adanya PSBB di stop, dan mereka menjual saat ini secara online, tapi hasil penjualan mereka meningkat 3 kali lipat begitu. Ini satu hal yang menarik. Jadi kata kuncinya memang digitalisasi menjadi sebuah alat untuk membantu masyarakat menemukan pasar baru dan juga mendapatkan pelanggan yang mungkin dengan cara yang berbeda dibanding masa lalu. Saya kira ada beberapa juga produk-produk yang lain. Pada produk-produk tertentu justru mengalami peningkatan. Tapi memang betul, saya kira ini tidak sistematis merupakan produk kebijakan. Saya kira ke depan memang harus ada kebijakan yang memperluas masyarakat yang mendapatkan kesempatan baru untuk mengembangkan usahanya, begitu, Poppy. Baik, oke. Nanti kita akan lanjutkan lagi dialog kita bersama Pak Ruli dan juga Pak Ronald usai jeda. Kami break sebentar, pemirsa, tetap di sini.